Welcome to Mobile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Rangga Afifullah Indonesia dari Manajemen 18E akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis dari usaha kuliner, yaitu dari Takoyaki MB1 di Kelari Walahar. Presentasi kali ini sebagai pemandu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen pembimbing, yaitu Dr. Uus Fadli SEMM. Selanjutnya yaitu langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada identitas perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang nama perusahaannya yaitu Takoyaki MB1 Walahar, jenis usahanya kuliner, kegiatan usahanya memproduksi makanan, alamatnya di Kampung Mangga Besar 1 RT 009 RW 003 Desa Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jam penjualannya dari hari Senin sampai Jumat, buka pukul jam 8 sampai jam 4 sore. Sedangkan hari Sabtunya Sabtu Minggu buka pukul jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, di sini ada visi dan misinya. Visi dari perusahaan Takoyaki M1 yaitu menghasilkan produk olahan yang berkualitas dan bergizi serta mengutamakan kepuasan konsumen. Misinya yaitu menciptakan berbagai variasi rasa dari produk takoyaki, menyesuaikan produk takoyaki dengan selera masyarakat, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, dan meningkatkan kualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama di sini ada manajernya yaitu Rangga AY, keuangan marketingnya ada kasir dan pramusaji. Kasirnya yaitu Ardi Wicaksono serta Saprol, dan pramusajinya ada Sinta Dewi dan Kin Yuni Sinyo. Sedangkan juru masaknya yaitu Rikat Furta dengan Salma Putri, dan office boy yaitu Januari dan Oktober. Dan selanjutnya di sini ada kajian aspek legalitas. Aspek legalitas nama perusahaannya yaitu Takoyaki Walahar. Bentuk perusahaan usaha dagang, izin usaha atau SIUP, yaitu nomornya 018 0086 02 10 16 002. Izin lokasinya atau situ nomornya yaitu 353 45356 700 004 0002. Izin perusahaan atau TDP, nomornya yaitu 16052004131. NPWP-nya yaitu nomornya 90270870043300. Dan selanjutnya itu ada cakupan usaha. Dari luas perusahaan yaitu 300 meter persegi, meliputi toko penjualan dan parkiran. Kapasitas produksinya yaitu 100 pieces box per hari, satu boxnya isi 6. Dan selanjutnya cakupan pasarnya yaitu meliputi wilayah kabupaten. Yaitu ada analisis pasar dan peluang bisnis. Dari segmentasi pasar, dari segi geografinya yaitu target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Karawang. Dari segi demografinya yaitu produk takoyaki ini dapat dibeli oleh semua kalangan usia, semua agama, dan semua profesi. Dari segi psikografis, takoyaki ini membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan menciptakan inovasi varian rasa yang baru menyelesaikan lidah orang Indonesia. Dari segi perilakunya yaitu Takoyaki Walahar akan terus melakukan inovasional produk menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Dan selanjutnya di sini ada peluang pasar.
Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Dari posisi pasar, yaitu berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, Takoyaki berada dalam tingkat produk kelas menengah ke atas. Dari pesaingnya, yaitu banyak sekali saingan dalam usaha takoyaki ini, khususnya di dalam produk makanan. Dari promosi, yaitu takoyaki ular menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan web. Dan selanjutnya di sini ada aspek teknis, sarana, dan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada aspek teknis. Dari cakupan produksi, yang pertama ada sasaran pasar. Dari sasaran pasar yaitu wilayah kabupaten dan luar kabupaten, target sasaran yang dituju oleh bisnis takoyaki ini adalah semua kalangan dari usia muda hingga lanjut usia. Dari jumlah produksi, takoyaki MB1 memproduksi sebanyak 100 pieces per hari sehingga menghasilkan 3.000 pieces dalam sebulan. Dan di sini selanjutnya yaitu ada bangunan atau gedung. Perusahaan produk takoyaki membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya 400 meter persegi. Dikarenakan perusahaan produk takoyaki membeli dua ruko yang posisinya bersampingan, maka luas keseluruhan bangunan adalah 800 meter persegi. Dan selanjutnya ada peralatan. Peralatannya yaitu ada mesin mixer, penggorengan khusus, kompor, pemotong bahan atau gurita, sumpit khusus, besi, pengaduk bahan. Peralatannya produksi pendukung yaitu ada capitan takoyaki, saringan adonan. Dan bahan baku utama pada produk takoyaki ada gurita, tepung maizena, tepung beras, tepung terigu, dan bumbu rahasia produk takoyaki. Dan selanjutnya ada bahan baku pendukung. Bahan baku pendukung yaitu ada saus tomat, saus teriyaki, mayones, saus sambal, dan kecap. Dan selanjutnya ada penyediaan bahan baku. Untuk mendapatkan gurita berkualitas, perusahaan takoyaki M1 bekerja sama dengan nelayan-nelayan yang ada di kawasan pantai Karawang agar produk yang diinginkan fresh dan dari laut dan lezat untuk disajikan. Dan selanjutnya yaitu ada proses produksi. Yang pertama itu adalah sortasi gurita, yang kedua perebusan, yang ketiga pengecilan ukuran, yang keempat penimbangan bahan, yang kelima pencampuran bahan, yang keenam proses produksi, yang ketujuh pengawasan, dan selanjutnya yaitu didistribusi. Dan di sini ada kebutuhan tenaga kerja. Ada 4 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh warung takoyaki, yang diantaranya 2 orang bekerja sebagai juru masak, 2 orang kerja sebagai pelayan. Di sini ada siklus produksinya. Yang pertama itu ada pengolahan bahan, lalu produksi, dan selanjutnya yaitu penjualan. Tata letak dari PT Takoyaki yaitu kode tata letaknya. Yang pertama kode 1 itu di sini ruang produksi. Yang kedua tempat makan. Yang nomor 3 tempat penjualan. Yang nomor 4 kasir. Yang nomor 5 ruang karyawan. Dan selanjutnya ada aspek finansial. Dari sumber pendanaan, modal merupakan dana yang dibutuhkan dalam memulai sebuah bisnis. Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi dalam bisnis. Modal awal takoyaki MB1 diperkirakan sebesar 52.355.000. Modal tersebut didapatkan dari modal pribadi penulis atau pemilik usaha. Dan selanjutnya ada rencana kebutuhan modal investasi. Untuk kebutuhan modal investasi, usaha takoyaki MB1 memerlukan modal investasi yaitu sebesar 52.355.000. Dan di sini ada tabel modal investasi dan tabel peralatan. Dari Takoyaki MB1 menetapkan nilai ekonomis selama 5 tahun untuk masing-masing barang dengan total penyusutan sebesar 310.000. Di sini ada tabel kebutuhan modal kerja per tahun.
Dari total kebutuhan modal kerja per tahun ada 9.855.000 dari Takoyaki MB1 ini. Dan selanjutnya ada tabel biaya operasional per tahun. Jumlahnya yaitu 7.500.000. Dan selanjutnya ada tabel biaya gaji, yang diantaranya gaji pemilik dibayar per bulannya 1.250.000 dan gaji karyawan 1 juta. Jadi totalnya 2.250.000. Dan jumlah per tahunnya dari gaji pemilik yaitu 15 juta, gaji karyawan 12 juta, dan jumlahnya 27 juta. Takoyaki MB1 menggunakan 1 orang tenaga kerja yang diberi gaji per bulan sebesar 1 juta dan biaya total gaji keseluruhan selama tahun adalah 27 juta. Perhitungan arus kas. Di sini pada tahun 2018 jumlah EAT-nya yaitu 25.650.000, penyusutannya 310.000, kas bersih atau DF 10% 0,9090. Jadi PV kas bersihnya 23.597.640. Pada tahun 2019 jumlah EAT-nya 45.760.000, penyusutannya 310.000, kas bersihnya DF 10% 0,8 jadi 0,8264. Jadi PV kas bersihnya yaitu 38,072,248. Pada tahun 2020 jumlah EAT-nya 66.190.000, penyusutannya 310.000, kas bersihnya DF 10% jadi 0,7513, dan jumlahnya PV kas bersihnya yaitu 49.961.450. Pada tahun 2021 jumlah EAT-nya 87.890.000, penyusutannya 310.000, kas bersihnya DF 10% jadi 0,8259, jumlah PV kas bersihnya jadi 77.225.780. Pada tahun 2022 jumlah EAT-nya 109.940.000, penyusutannya 310.000, kas bersih DF 10%-nya jadi 0,8532. Jadi jumlah PV kas bersihnya 94.065.300. Jadi jumlah keseluruhan dari PV kas bersihnya yaitu 282.922.418. Dan selanjutnya ada net present value. Net present value atau disingkat NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Net present value (NPV) merupakan analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu usaha. Dari total NPV hasil dari Takoyaki ini sebesar 230.587.418 yang mempunyai nilai positif, maka investasi Takoyaki layak atau dapat diterima. Dan selanjutnya ada internal rate of return. Internal rate of return atau disingkat IRR adalah analisis manfaat finansial yang memperhitungkan tingkat pengembalian bunga suatu investasi, di mana pada IRR memperhitungkan tingkat suku bunga nilai sekarang investasi dibandingkan dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa mendatang. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari identitas bisnis. Takoyaki adalah makanan ringan khas yang berasal dari negara Jepang. Ciri khas dalam pembuatan takoyaki itu menggunakan teflon yang mana bisa membuat bentuknya menjadi bulat.
Adapun bahan utama dalam pembuatan takoyaki itu menggunakan gurita sebagai isian dari takoyaki. Dari aspek legalitas, usaha takoyaki ini memiliki legalitas diantaranya akte notaris, SIUP, SITU, TDV, NPWP sehingga bisa menjalankan usaha kuliner ini. Dari aspek pasar pada perusahaan takoyaki MB1 ini berisi pasar sasaran dan segmentasi pasar. Dari aspek teknis, operasi pada perusahaan ini memiliki cakupan produksi, kebutuhan teknis produksi, dan tata letak. Dari aspek keuangan atau finansial, kebutuhan biaya investasi perusahaan takoyaki MB1 ini memiliki sumber pendanaan, rencana kebutuhan investasi, payback period. Dan selanjutnya di sini ada testimoni dari beberapa rekan saya, boleh dibaca dari slide-nya. Selanjutnya di sini ada beberapa link dari Google maupun dari buku yang bisa saya ambil dari materi tersebut. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.